Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, thumma ila hadratil kiram min jami'i syaikhina ayuhal mukarramun sahibul fudola allazi yakhduruna fi hadzal masjid jami'al manan hafizakumullah wa ri'akum wa zadanallahu ilman wa hirsa. Jamaah, insyaallah subuh kita hari ini masih melanjutkan tadayun fi talabi rizqi ya. Jadi artinya perilaku keagamaan seseorang dalam mencari rizki gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, rizki itu apa gitu ya. Karena banyak orang menyangka rizki itu ya fulus gitu ya. Jadi huwa qulu matan tafi'u bihi mimma abahahullahu laka. Jadi rizki itu segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah izinkan ya, yang Allah izinkan untuk kamu gitu. Itu rizki yang bermanfaat. Jadi kalau ada yang tidak bermanfaat bukan rizki itu ya. Sawa'un kana malbu sawa'un kana malbusu au mat'umun hatta zaujati rizqun gitu. Jadi bisa berupa pakaian, bisa berupa makanan atau istri ya. Bahkan istri itu juga rizki gitu. Al auladu wal banatu rizqun. Anak laki-laki atau anak perempuan itu juga rizki gitu ya. Wasihatu wasam'u wal aqlu, termasuk juga kesehatan. Wasam'u ini pendengaran, terus akal juga itu adalah rizki gitu ya. Jadi jamaah, rizki itu bukan hanya uang gitu, tapi tadi yang disebutkan. Jadi ketika kita punya anak, baik laki mau perempuan, itu rizki ya. Punya istri yang solehah, itu rizki gitu. Gimana kalau istrinya gak solehah? Kewajiban kita mendidik. Jangan suudon. Kewajiban kita mendidik ya. Maka gini jamaah, karena prinsip rizki itu mimma abahahullahu laka ya, jadi prinsip rizki itu apa yang Allah izinkan untuk kamu. Nah, ini jadi tekanannya itu, rizki itu adalah apa yang Allah izinkan untuk kita gitu, ya. Maka kita wajib memanfaatkan rizki Allah itu sesuai dengan yang Allah izinkan. Ya, yang Allah izinkan, misalnya pertama itu rizki itu untuk memberi nafkah keluarga. Nah itu pertama, itu rizki yang Allah izinkan ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Ini dalam Al-Isra ayat 31 ya. Nah, bahkan di sini Allah tegaskan jangan sampai kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Karena Allah jamin rizkinya untuk keluarga kita itu. Jadi jangan takut ya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepada kamu gitu. Jadi jangan sieun gitu ya. Karena sekarang kan gini jemaah, banyak anak-anak muda sekarang nih yang mau nikah itu suka berprinsip, kita ngatur anak nih. Membatasi anak. Karena sekarang cari uang susah.
kerja susah, nggak gitu. Gitu ya. Malah justru harus banyak anak, banyak rezeki gitu. Ya. Yang penting benar. Yang penting benar. Jadi pengalaman saya gini jemaah. Saya punya anak satu masih gawat lah. Punya anak dua punya gaji. Tapi nggak cukup. Gajinya nggak cukup. Sampai kalau mau sholat subuh tuh saya di pasar rumput. Saya sholat subuh di pasar rumput, berebutan cari kelapa. Karena kelapa kalau di atas truk dengan di bawah beda 1.000 dulu itu. Jadi berebutan naik truk kalau ada truk kelapa datang. Itu semua untuk persiapan warung di rumah. Gitu. Baru setelah itu bantu-bantu istri masak-masak gitu kan. Bikin bala-bala apa, terus kerja. Itu anak 2. Setelah anak saya lulus SD, saya pesantrenin, nambah rezeki punya mobil. Jadi singkat cerita, pengalaman saya itu setiap anak saya lulus SD saya pesantrenin, uangnya ada, rezekinya ada. Ya, sampai sekarang nih, sampai yang bungsu ini nggak mikir uang untuk pesantrenin anak. Jadi yang penting tujuannya, gitu. Nafkahkan keluarga itu. Ingat, bukan hanya ngasih makan, sandang, pangan, papan, ilmu. Kewajiban kita memberi ilmu gitu. Jadi saya ajarkan kepada anak-anak saya juga, kamu yang penting punya niat gitu, untuk memberi ilmu anak-anak kamu, insya Allah ada gitu. Bukan hanya ilmu sekolah ya, yang penting juga ilmu agama gitu. Nah kemudian gini jamaah sekalian. Untuk menjaga rizki itu yang kedua adalah untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Ya. Supaya Allah tambahkan rizki kita kepada kita gitu. Jadi seandainya sudah ada ketentuan kodoknya rizki itu sekian untuk kita dalam tulisannya. Kemudian karena kita selalu mendekat kepada Allah dengan rizki yang Allah titipkan kepada kita itu. Karena semua rezeki itu adalah milik Allah, ya. Kemudian Allah tambah itu. Insya Allah tambah karena ada qadar ya, ada ukuran gitu. Mazallazi yukridullaha qardan hasanan gitu. Jadi siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, artinya menafkahkan rezeki Allah itu di jalan Allah, ya. Fayudha'ifahu lahu ad'afan kasiratan gitu. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya yang banyak. Ditambah terus tuh, ya. Gitu jemaah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, dan Allah menyempitkan juga Allah melapangkan rizki kepada siapa saja kehendak Allah. Gitu. Ya. Wa ilaihi turja'un gitu, dan hanya kepada Allah lah kamu dikembalikan. Nah, ini jadi penting ini jemaah. Di antaranya ngatur rizki itu, kalaupun itu perkara makruh, kalau bisa jangan beli. Jangan beli. Dulu saya masih suka merokok, tapi minta tarameli. Benar-benar saya atur itu, uang yang saya dapat itu jangan ada ke belanja yang tidak diizinkan ke Allah. Karena ini kan punya Allah. Ya, ini punya Allah, jadi Allah itu ya akan tambah atau akan tetapkan kalau yang sesuai dengan keinginan Allah. Gitu. Pengen ngerokok, menta we kau temen. Gitu. Ya, jaga itu rizki kita, jangan sampai kita gunakan untuk perkara-perkara yang makruh apalagi yang haram. Jaga itu. Gitu. Kemudian rizki Allah itu untuk kita syukuri, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bahkan kalau kita enggak bersyukur, maka ancamannya itu azabil lasadid gitu, ya. Gitu. Kemudian jemaah
kaitan dengan rizki ini Rasulullah SAW sendiri bersabda, ya, latuki fayuki alaiki, gitu. Ya. Jangan kamu simpan harta kamu tanpa kamu sedekahkan. Ini ininya perintahnya Rasulullah, ya. Jika tidak, fayuki, maka alaiki, rizki itu akan ditahan ku Allah. Jadi kalau kita nyimpen rizki ini tidak disedekahkan, itu ditahan tuh sama Allah. Ya udah segitu aja, gitu. Ya. Karena memang kita sebagai makhluk ada hak rizkinya. Gitu. Tapi kalau ditahan sama Allah ya nggak nambah, segitu aja. Gitu. Ya. Jadi harusnya seperti apa kita mengelola rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau rizkinya itu berupa harta, maka kita wajib mengeluarkan zisnya, zakat, infak, sedekah. Kalau itu rizki dari Allah berupa harta. Kalau rizkinya selain harta, seperti rizki tadi dikatakan rizki akal, rizki pendengaran atau rizki penglihatan, ya, maka rizki atau nikmat itu dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Jaga mata kita ini supaya tidak melihat hal-hal yang diharamkan, gitu, ya. Terus pendengaran, jangan mendengar, ya menghindarlah kalau ada perkara-perkara yang itu dihindari, ya. Akal juga jangan dipakai untuk ngakalin orang lain. Dijaga itu semua, karena itu juga nikmat rizki dari Allah, ya. Kemudian rizki atau nikmat dari Allah itu apapun yang dari Allah, baik itu berupa harta, pendengaran, akal, ya, dan lain-lain, itu kita harus manfaatkan untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Jangan dipakai sendiri, ya. Kalau mampu kita pertama utamakan untuk keluarga, nafkah tadi, kalau ada lebihnya untuk kaum muslimin, ya. Kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fa hiya baliyatun. Jadi setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu maka jadi musibah. Akan jadi musibah. Nah, ini peringatannya kuat nih jamaah. Jami'ul Ulum wal Hikam, dalam kitab Al-Hikam, ya. Jadi setiap kita diberikan nikmat sama Allah, bentuk rizki apapun yang pembukaan tadi, kalau tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan jadi musibah, ya. Kan kita nggak sadar kadang-kadang entah musibah apa saja, gitu, yang akhirnya membuat rizki itu keluar lagi, ya. Baru ngambil gaji pulang jegur. Gitu. Jadi ini fakta jamaah, kita nggak pernah sadar, gitu, ya. Jadi itu wajib kita sadari itu. Wa qala Rasulullah SAW, ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnasi, gitu. Manusia yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lain, ya. Wa ahabul amali ilallahi ta'ala sururun tukhdiluhu ala muslimin, gitu. Jadi adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah yang membuat muslim lain bahagia, ya. Wa taksifu anhu kurba. Wa taksifu anhu kurba. Jadi mengangkat kesusahan orang lain, au taqdi anhu dainan, ya. Jadi membayar utangnya orang lain, atau minimal kalau ada orang punya utang, ya udahlah jangan terlalu kenceng nagihna, ulah make debt collector. Jadi gini jemaah, ada strategi gini. Ada orang tetangga, entah saudara, entah apa, mau minjem uang sama kita nih. Dari awal kita mau ngasih pinjaman itu yang nggak bakal kita tagih, ya, supaya nggak kenceng nagihnya. Mau minjam 1 juta, yang nggak bakal kita tagih berapa?
2,5, kasih aja 2,5. Saya mampunya segini, ya, mampu minjeminya segini, udah. Sehingga kita nggak akan ngotot nanti. Cukup sekali nagih karena itu kewajiban, nagih utangnya. Selanjutnya terserah dia jadi tabungan kita di akhirat. Gitu. Daripada orang ngotot di dunia, habis semua amalan kita. Gitu. Jadi strateginya gitu caranya, ya. Au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar. Jadi jangan tidak peduli dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang kelaparan. Kayak di Palestina, bantulah. Sekalipun kita doakan terus, tapi ya bantulah, ada uang berapa bantu. Itu seikhlasnya, karena ini saudara-saudara kita nih, benar-benar diuji sama Allah. Ya, di Palestina ini. Jadi kita jangan diam, jemaah. Jangan diam. Saya ditanya sama istri, Pak, gimana ini Palestina? Ngajak ngobrol tentang Palestina. Saya bilang, Palestina ini replika Thoriqud Dunya. Replika perjalanan dunia. Palestina ini. Jadi memang ada nasnya di Al-Quran dan di hadis. Jadi itu sudah iradah Allah, bukan Allah tidak cinta sama orang-orang Palestina. Sudah ada itu. Nanti kita kupas masalah itu. Ya, insya Allah kita kupas itu. Jadi memang itu replika perjalanan dunia itu sampai ke kiamat itu nanti. Nanti akan ada perang Islam. Itu semua di Palestina. Ya, nantilah kalau kita kupas sekarang terlalu panjang. Kemudian jemaah sekalian, seperti apa jalan mencari rizki yang Allah kehendaki? Ya. Nah ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol fataqullaha wa ajmilu fit talabi gitu. Jadi Allah perintahkan bertakwalah kepada Allah dan perbagus cara dalam mencari fitolabi. Jadi perbaguslah cara kita untuk mencari rizki, mencari ilmu, mencari jodoh. Apapun yang kita cari di kehidupan dunia ini, Allah perintahkan untuk diperbagus jalannya. Gitu. Jangan asal-asalan, tidak dipikirin, tidak disesuaikan dengan hukum, jangan. Gitu. Karena ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena gini jemaah, segimanapun juga ya segitu-gitu aja, nggak akan bisa lebih dari yang sudah dipatok. Gitu. Ya. Kecuali kalau kita tingkatkan terus ketakwaan, gitu, jemaah, ya. Wala yahmilannakum istabto arrizqu antatlubu bima asiloha gitu. Jangan sampai ini peringatannya gini dari Rasulullah SAW, ya. Jangan sampai ketika rizki kita tertunda atau ditunda oleh Allah, ya, karena kan penundaan rizki itu masuk ujian, ya, masuk ujian, ya. Ketika rizki itu ditunda oleh Allah, kemudian mendorong kita itu untuk mencari jalan maksiat dengan cara maksiat. Nah, ini jangan sampai nih, karena Allah kadang-kadang nguji kita itu sabar nggak nih orang kalau rizkinya saya tahan. Ketika diuji kemudian nggak tahan, ya, maka Allah tahan juga itu rizkinya, gitu. Jadi jangan sampai kegoda untuk mencari jalan rizki dengan cara maksiat, ya. Itu jemaah. Fa inna Allah la yudriku ma indahu ila bi ta'atihi gitu. Karena rizki itu di sisi Allah tidak akan Allah berikan, tidak akan kita dapat kecuali taat kepada Allah. Nah, ini hati-hati. Ketika ada ujian kita rizki ditahan,
Nah, jangan sampai cari jalan maksiat gitu. Dagang narkoba atau macam-macam ya yang yang dilarang ku agama gitu. Ya. Misalnya gini, aduh mau cari kerjaan di perusahaan yang halal susah, ya udahlah. Kebetulan ada pembukaan lowongan di diskotik. Ya. Yang syaratnya nggak berat, nggak perlu ijazah S2 misalnya. Ya nggak gitu. Nggak gitu. Tetap kita itu fokus target di pekerjaan-pekerjaan yang halal. Jangan tergoda itu dengan jalan-jalan maksiat gitu, ya. Karena kita nanti rizkinya itu bukan minallah tapi minasyaiton. Ya. Jadi prinsipnya rizki yang dari Allah yang Allah izinkan itu yang dibarengi dengan ketaatan. Dari mulai niat sampai amalan dohir, taat pada Allah, ya. Wa azmilu fit tolabi. Nah, maka perbaguslah cara dalam mencari rezeki. Ya. Sekarang gini jemaah, dalam memperbagus cara mencari rezeki itu, kalau zaman sekarang itu saya mutolaah ya, banyak orang yang ngomong itu jangankan yang halal, yang haram juga susah. Nah, jangan ikut-ikutan. Allah tidak ada urusan bagi Allah antara halal dan haram. Siapa aja yang Allah kehendaki. Ya. Gitu. Jadi jangan terini gitu dengan urusan-urusan seperti itu. Dan gini jemaah ya, keseimbangan, saya ingat itu dulu. Wak saya itu ngobrol sama saya. Keseimbangan hidup dan mati itu bukan 50-50. 75-25. Jadi kalau kita usaha dunianya 25, usaha akhiratnya 75, hasilnya 75. Gitu. Ya. Kita usaha dunia 25 sebatas kasab, bekerja, dagang, ya. Nah, kemudian saat itu dibarengi dengan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah 75. Maka hasilnya yang akan kita dapat juga 75. Karena yang Allah hitung ketaatannya. Ketaatannya gitu. Ya. Itu jemaah. Jadi 75 itu bisa hasil di dunia, yang pasti di akhirat. Yang pasti. Tapi bisa juga hasil di dunia gitu. Gitu. Terus kemudian gini jemaah sekalian. Kenapa seperti itu? Kenapa kita tidak perlu takut dengan perkara rizki yang dijamin oleh Allah? Karena Allah tidak pernah, kemarin kita sudah bahas ya. Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan. Ini yang harus kita yakin nih. Maka kita nggak usah takut miskin, karena Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan. Ya. Dalam An-Najm ayat 48, wa anahu huwa agna wa aqna. Jadi lawan kata agna, lawan kata kaya itu bukan miskin, tapi aqna, cukup. Jadi kalau kita nggak kaya, ya cukup. Jangan merasa kalau kita nggak kaya miskin. Enggak. Maka nggak usah yang buru-buru kaya, karena sudah cukup. Ya, bedanya kan di tabungan doang antara kaya dan cukup. Ya, di aset gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada fakir, kenapa ada miskin? Fakir itu secara syar'i orang yang tidak punya pekerjaan tetap, ya, dan tidak bisa mencukupi kebutuhan dia, itu fakir. Kata fakir itu isim fa'il simai fakirun, orang yang membutuhkan pertolongan orang lain, ya. Atau fakrun, artinya tulang punggungnya patah, itu fakir, ya. Jadi orang kalau udah tulang punggungnya patah kan udah lumpuh dia.
makan harus dibantu disuapin, mandi harus dimandiin, itu fakir. Jadi artinya dia sudah tidak mampu berdiri sendiri. Kemudian kata miskin itu sin kaf nun sakana yaskunu sukunan wa maskanan gitu. Fahuwa miskinun, artinya orang yang diam dan tidak bergerak. Jadi Allah prinsipnya tidak pernah menciptakan kemiskinan, manusialah yang memiskinkan dirinya sendiri. Karena arti kata miskin itu diam tidak bergerak. Orang semakin banyak diam, semakin lama tidak bergerak, miskin dia. Pasti miskin, ya. Maka Islam mengajarkan kita itu harus gerak. Bergerak terus, ya. Kapan kita harus bergerak? Rasulullah SAW bersabda, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin." Ya, jadi manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah, ini udah banyak disampaikan oleh ustadz-ustadz, ya. Sabaka qabla haramika gitu. Waktu muda itu sebelum datang waktu tua. Jadi waktu muda itu banyak kita gerak. Prinsip geraknya tadi 75-25, ya. 75 akhiratnya, 25 dunianya. Wasihata qabla samiko gitu. Ya, sakomika gitu. Jadi waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Ya. Wagina qabla fakrika gitu. Ketika kaya sebelum fakir, ya. Wa faragaka qabla syaglika gitu. Masa luang sebelum sibuk. Wa hayataka qabla mautika, hidup sebelum mati. Nah, ini 5 prinsip ini yang dimana kita harus bergerak cepat, bergerak kuat di masa-masa ini, ya, di masa-masa sebelum ini yang 5 gitu. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua gitu, ya. Punya waktu luang sebelum sempit. Nah, jadi waktu luang saya dulu itu kan juga ikut ngewarung, Pak. Jadi dipinjemin sama ibu saya garasi, saya pakai warung. Sambil nunggu warung tuh pulang kerja, sambil nunggu warung itu kita baca sholawat. Sholawatan, buka lagi kitab-kitab nahu dulu, ya. Sambil nunggu warung. Jangan nunggu warung main game, menghayal, jangan. Manfaatkan untuk kepentingan ilmu kita, agama kita. Kalau perlu sholat sunat di warung, nggak apa-apa, ya. Itu jemaah. Jadi miskin itu menurut istilah orang-orang yang memubazirkan masanya, waktunya yang lama, tapi lebih baik dari fakir. Jadi orang kalau udah banyak perkara mubazir, dia miskin, ya. Orang yang banyak membazirkan kehidupannya akan jadi miskin. Nah, dari miskin turun ke fakir. Yang bahaya ini pada level fakir. Gitu. Maka kewajiban umat Islam itu kalau lihat saudaranya sudah pada level miskin, bangunin dia. Bangunin dia, jangan sampai dia turun ke level fakir. Cara banguninnya yaitu kita angkat dia. Bukan hanya sekedar dengan diberi sedekah terus enggak. Nanti dia keenakan miskinnya. Justru harus dibangun. Dibangun mentalnya, dibangun pikirannya bahwa dia nggak bisa bertahan seperti itu. Ya. Nah, ketika dia sudah kafir, tingkatan kafir itu sebelahnya melekat dengan kufur. Ya, ini bahayanya. Gitu. Ya, kalau orang udah fakir itu dekat dengan kufur, ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu nakut-nakutin orang itu dengan perkara kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya gitu. Kemudian setelah dia fakir, maka dia akan mudah untuk berbuat jahat. Jadi setan itu kerjanya gitu, dibikin orang fakir dulu. Setelah fakir baru dia didorong untuk berbuat jahat. Ya. Nah,
Kenapa setan targetnya itu harus fakir dulu orang? Karena gini jamaah, ya. Ketika orang sudah meninggal, siapapun orang yang meninggal itu pasti minta sama Allah supaya dihidupkan ke alam dunia sebentar aja. Gitu, ya. Fayaqula Rabbi, mereka berkata kepada Allah, lau akhortani ila ajalin qaribin gitu. Ya Allah, tundalah kematian aku ini sedikit waktu aja, ya. Fa asaddaqa wa aku minas solihin gitu. Maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Ini orang yang sudah mati. Minta diskon sama Allah itu. Supaya bisa dihidupkan sebentar, supaya bisa beramal soleh, supaya bisa bersedekah. Kita mau beramal soleh atau mau bersedekah itu nunggu mati dulu apa masih hidup? Ya kan? Tinggal gitu aja. Kalau udah mati dulu nggak ada kesempatan, gitu. Kalau masih hidup masih ada kesempatan, ya. Gitu jamaah. Ini Al-Quran yang bicara ini, Al-Munafikun ayat 10, ya. Kemudian jamaah sekalian, ada 3 perkara, ya, yang mendorong seseorang itu terperosok ke dalam kemiskinan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha karihalakum salasan. Sungguh Allah itu membenci 3 perkara dari kalian. Pertama itu kila wakila. Ya. Kila wakila artinya banyak bicara, nato, no action talk only. Jadi lebih banyak mulutnya daripada amalnya. Maka kalau orang sudah kila wakila itu konsekuensinya akalnya jadi kosong. Makanya Allah larang kita untuk banyak ngomong. Kalau ada pikiran, ide atau apa, sampaikan, kerjakan. Ya. Jangan sampai kila wakila karena nanti akalnya jadi kosong. Pertama. Yang kedua, wa'ida'atal mali, banyak menghambur-hamburkan harta. Kalau orang sudah ngambur-ngamburkan harta, maka hartanya kosong. Tadi akalnya jadi kosong, sekarang hartanya jadi kosong, ya. Wa kasrata su'ali, banyak meminta. Kalau orang udah banyak meminta, maka harga dirinya kosong. Ya. Jadi kalau orang sudah akalnya kosong, hartanya kosong, harga dirinya kosong, hidupnya mau ngapain? Coba. Itu lebih sengsara dari orang yang majnun. Ya. Orang majnun enggak mikirin harga diri. Gitu, jemaah. Jadi 3 hal inilah yang akan mendorong orang untuk menjadi miskin, gitu. Ya. Kemudian ada sahabat yang bertanya nih untuk mencegahnya, ya, untuk mencegah kemiskinan itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat dulu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, sedekah apa yang paling afdol? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, jahdul mukilli, sedekah ketika orang itu sedang kekurangan. Kita lagi gak punya duit, lagi susah, lagi apa, sedekah. Jangan malah pelit. Karena tadi ujian itu kan, ketika kita rezeki kita ditahan ku Allah, itu teh ujian. Nah, justru disitulah kita bersedekah gitu, ya. Nah, yang utamanya sedekahnya apa jemaah? Makanan. Ya, jadi makanan mateng gitu. Kalau maaf ya, saya bolak-balik cerita itu, kalau misalnya uang itu khawatirnya kita kasih uang dia tergoda, beli rokok,
beli hal-hal yang makruh ya. Gitu. Yang pasti kasih makanan aja. Karena di antara Rasulullah SAW itu merubah Yastrib menjadi Madinah, ketika Rasulullah SAW menginjakkan kaki pertamanya di Yastrib itu, yang Rasulullah perintahkan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor itu, pertama sebarkan salam, kedua it'amu to'am, beri makan, terus sholat malam, ya, itu jemaah. Jadi 3 hal ini, perkara ini, kalau kita mau memakmurkan keluarga kita, lingkungan kita itu 3 perkara ini. Sebarkanlah salam antara saudara. Kemudian beri makan. Dulu tuh kan kalau di kampung tuh masih ada saling nganterin makanan gitu ya. Itu insya Allah kampungnya makmur itu. Gitu, ya. Kemudian ya dihimbau untuk banyak sholat malam. Memang sholat tahajud itu kan perkara sunnah. Tapi kalau dihimbau, diajak oleh DKM untuk tahajud bareng-bareng, entah berjamaah entah tidak, qiyamul lail berjamaah, atau tarawih juga kita bisa berjamaah. Gitu. Jadi misalnya ada keinginan kita untuk memperbaiki lingkungan kita, ya ajaklah. Gitu. Tokoh agamanya atau tokoh masyarakatnya, ayo ajak masyarakat untuk berjamaah tahajud. Gitu. Ya. Itu jamaah. Kemudian wa qala Allah Ta'ala ahum yaksimuna rahmata rabbika gitu. Nah, ini Allah ingatkan ya, supaya kita itu tidak mengandalkan atau tidak mengandalkan rizki ya dari makhluk. Jadi jangan ada kepikiran sedikit pun bahwa rizki kita itu tergantung kepada makhluk. Misalnya kita jadi seorang bawahan, wah ini saya harus dipercaya nih, harus bisa kepake nih kok pimpinan nih, supaya nggak dipecat. Akhirnya la ta'ata lil makhluki illa fi maksiatillah, perintah Allah itu supaya tidak taat. Akhirnya karena takut sama pimpinan, ya udah ada perintah-perintah yang membuat kita tidak taat kepada Allah, kita ikutin. Nah itu nggak boleh, gitu. Karena saking takutnya, ya. Karena Allah tegaskan di sini dalam Az-Zukhruf ayat 32, ahum yaksimuna rahmat rabbika gitu. Apa mereka yang membagikan rahmat Rabb kamu? Bukan. Bukan manusia, bukan makhluk. Gitu, ya. Yang membagikan Rabb kamu itu aku, Allah. Ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fi hayati dunya gitu. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Udah Allah yang atur. Bagaimana cara kita di kehidupan dunia ini dalam lingkungan pekerjaan? Ya udah sesuai aturan aja. Nggak usah berlebih-lebih gitu. Ya. Kecuali kalau memang ada pekerjaan lembur, nah itu kan lain lagi ceritanya. Gitu. Ya. Artinya jangan menjilat, jangan cari muka ke makhluk, gitu. Ya. Karena bukan makhluk yang ngatur kehidupan kita, gitu. Terus gini jemaah sekalian, ya. Kalau ada orang mukmin yang mendahului Allah dalam urusan rezeki dunia, contohnya nih, satu dia kedukun, ya, suap menyuap, ya itu kan orang-orang yang ingin mendahului Allah dalam urusan rezekinya dia di dunia nih. Biasanya diantaranya jalannya kedukun atau suap menyuap nih, yang saya pahami sementara, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lakna Rasulullahi ra'si gitu, ya. Rasulullah SAW itu melaknat yang memberi suap, wal mutasyai gitu, dan yang menerima suap. Ya.
Jadi itu jemaah. Jadi jangan sampai orang demi kepentingan rezekinya dia melakukan suap menyuap, karena itu dilaknat gitu, ya. Ada orang yang selalu berdoanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setiap doa begitu. Sehingga itu kan berpengaruh terhadap rezeki. Karena kaitannya dengan dunia. Ya. Dari rezeki kita sebulan 1 juta dinaikin jadi sama Allah, dinaikin dapat jalan jadi 2 juta. Maksiat. Didiemin sama Allah nih maksiat. 1 kali, 2 kali, keenakan nih. Dibalikin lagi. Atau minimal diganti dengan musibah. Itu hati-hati jemaah. Ya. Gitu. Karena gini, orang yang sudah beriman kemudian bermaksiat dalam perkara rizki, ganjaran kecilnya dari Allah itu ketipu, ganjaran besarnya kena masalah itu jaminan tuh, ya, jaminan tuh, hati-hati. Jadi jangan terlalu inilah, kalau urusan rezeki udah urusan Allah itu yang atur. Pakai jalan-jalan yang benar gitu, ya. Karena gini jamaah ya, summa yursalu ilaihi malaku fayanfuhu fihi ruh, ketika janin itu di dalam perut fi batni umihi, di dalam perut ibunya itu 40 hari yang ketiga, itu ditiupkan ruh, fayanfuhu fihi ruh, ke malaikat. Kemudian bitkatbi arba'ah, dituliskan 4 perkara, rizkinya, ajalnya, ya, gitu. Baik buruknya semua ditulis itu. Wasakyun ausaidun, celaka bahagianya. Itu pada saat di usia 4 bulanan lah, ya, 4 bulanan. Jadi kalau ada orang-orang adat 7 bulanan salah, mestinya 4 bulanan. 4 bulanan kita syukuran. Terus gini jemaah, ingetin pada keluarga kita, begitu menginjak usia 4 bulan, si bapaknya dan ibunya cari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kepentingan janinnya. Ya, jangan surat Yusuf supaya kasep, enggak. Ya, kaitan dengan rizkinya Ar-Rahman misalnya, ya. Itu banyak ayat-ayat di Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak, dengan apa. Kemudian banyakin baca sholawat, senandungkan sholawat janinnya, supaya akhlaknya itu benar-benar dengan mirip dengan Rasulullah SAW. Itu jamaah. Jadi bukan hanya sekedar syukuran hari itu selesai, enggak. Tugas bapak dan ibu berlanjut sampai lahirnya anak itu, bahkan sampai balik gitu, ya. Kemudian jamaah sekalian, Allah Ta'ala itu dalam kaitan rezeki kita di alam dunia dan derajat kita di alam dunia, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Ini maksudnya saya angkat ini supaya kita bisa mentafakuri kondisi apapun kita itu adalah nikmat Allah. Karena Allah ini memang menciptakan manusia ini di alam dunia itu untuk rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajati gitu. Ada yang ditinggikan sebagian dari sebagian manusia derajatnya, ya. Sekarang kalau semua derajatnya sama jemaah, bayangin aja. Jakarta ini semua orang kaya semua, nggak ada yang dagang. Mau beli rokok ke Bogor, mau beli beras ke Cianjur gitu. Karena nggak ada yang dagang di Jakarta, repot. Maka Allah menciptakan dalam setiap lingkungan itu berbeda-beda derajatnya supaya bisa simbiosis mutualis, saling membutuhkan, ya, saling bekerja sama gitu, ya.
lihat takhiza ba'duhum ba'don sukriya gitu, supaya sebagian mereka itu dalam bisa menggunakan sebagian lainnya. Ya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan gitu. Jadi kondisi apapun kita yang penting yang kita uber itu rahmat Allah. Ya. Allah ciptakan kita seperti ini karena apa? Karena ada kehendak Allah supaya kita bisa saling memberi manfaat kepada dengan saudara-saudara kita yang lain gitu, ya. Jadi surat Az-Zukhruf ini jamaah ini menjelaskan ya bahwa harta dunia itu cuma sekedar hiasan. Harta yang ada di dunia itu, ya. Jadi nggak bisa digunakan sebagai patokan tinggi rendahnya derajat seseorang. Bukan berarti orang yang hartanya banyak derajatnya tinggi, enggak. Karena Allah tegaskan di sini ya kebetulan aja Allah pilih, kebetulan gitu, supaya bisa ada kehidupan yang teratur di alam dunia ini gitu, ya. Yang penting tadi khairun nas anfa'uhum linnas, ya, wa amalan solihan. Gitu jamaah sekalian. Ini saya lanjutkan minggu depan aja ya. Sekarang jam berapa sih? Kita sampai jam berapa? Atau saya terusin dikit ya, Gini jemaah. Di zaman Rasulullah SAW itu sahabat itu pernah sahabat miskin ini datang kepada Rasulullah protes. Ya Rasul, saya minta keadilan. Kami minta keadilan. Minta keadilannya sahabat Rasulullah SAW itu bukan karena perkara dunia ya, tapi minta keadilannya itu karena orang-orang kaya itu bisa melakukan amal ibadah yang lebih banyak dari kami. Orang kaya bisa umroh, bisa haji, kami nggak bisa. Ya kan? Orang kaya bisa sedekah, kami nggak bisa. Terus dijawab oleh Rasulullah, mau saya kasih amalan yang menyeimbangi amalan mereka? Mau ya Rasulullah. Akhirnya dikasih amalan sama Allah, sama Rasulullah SAW kepada para sahabatnya itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Yang kita zikirkan setiap habis sholat itu 33 kali. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 ya. Nah, itu amalan-amalan yang bisa menyeimbangi amalan kita yang kurang dari amalan orang lain. Misalnya orang lain mampu melakukan tahajud setiap malam, kita kan nggak sanggup. Nah, dengan amalan itu insya Allah menyeimbangi. Ya. Nah, akhirnya dikasih amalan itu, seneng nih sahabat yang miskin nih. Pulang diamalin itu, kedengeran sama sahabat yang kaya, diamalin juga sama sahabat Rasulullah yang kaya. Balik lagi sahabat yang miskin ke Rasulullah. Ya Rasul, amalan kami diikuti oleh mereka kan. Jadi kami selalu kalah terus gitu. Akhirnya kata Rasulullah, ya itulah memang garis dari Allah yang Allah tentukan. Gitu jamaah. Jadi memang itu sudah qadarullah ya, jangan nggak usah dipikirin gitu. Lihat ziyahumullahu ahsana ma'amilu gitu. Jadi semua apapun yang kita kerjakan, keadaan-keadaan kita itu ya, supaya Allah bisa memberi balasan yang lebih baik dari yang mereka amalkan. Jadi gini jemaah, artinya gini ya, belum tentu amalan kita yang banyak ini lebih baik dari orang lain yang amalnya sedikit, belum tentu. Kenapa? Ketika kita mengamalkan amalan yang baik, tujuannya bukan mencari ridho Allah, nggak ada artinya. Ya, orang puasa setiap hari puasa kecuali hari tasyrik misalnya, tapi tujuannya untuk ngelmu.
nggak ada artinya. Lebih baik orang yang puasa Senin Kemis tujuannya memang mengikuti sunnah Rasul. Jadi niat yang penting. Ya, niat dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Itu kunci amalan. Kemudian jamaah sekalian, cuma saya teruskan minggu depan aja ya. Agak kurang enak banget. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa? Subhat dan syahwat. Maksudnya yang ditanyakan apanya? Definisinya atau apanya? Jadi tidak mengklasifikasi. Subhat itu kan perkara-perkara yang tidak jelas, yang abu-abu, ya, yang antara halal haram itu. Nah, yang bahaya itu perkara subhat itu jadi munculnya rumusnya itu 3H. Halal haram hantam terus. Nah, itu subhat. Ya. Nggak mikirin dia. Birahi. Nggak mikirin. Jadi tidak mengklasifikasi mana haram, mana halal. 3H tadi melahirkan perkara 3H, itu subhat. Jadi tidak mencari kejelasan. Nafsu ya. Terus tadi satu lagi apa? Syahwat. Syahwat tuh, karena syahwat tuh ada 3. Ya. Ada syahwat yang kaitannya dengan apa tuh? Jadi tidak semua syahwat itu haram, enggak. Kalau syahwat yang jelas tuh amarah, ya. Syahwat dengan perkara-perkara yang haram gitu. Tapi ada syahwat yang perkara halal ada. Makanya Allah tetap kasih syahwat. Kalau kita nggak dikasih syahwat berhadapan dengan istri kan repot. Ya. Tetap hubungan dengan istri itu memerlukan syahwat. Jadi syahwat itu maknanya lebih kepada dorongan, Pak. Dorongan. Apakah dia mau ke perkara-perkara yang dilarang agama atau ke yang, karena mencari pahala kan perlu syahwat. Kalau enggak malas dia. Gitu. Ya. Ada lagi. Apa? Adab. Oh, adab. Adab dengan hati. Adab itu yang berkaitan dengan hati, qalbun salim. Ya. Itu adab yang melekat di hati, qalbun salim. Tapi kalau misalnya adab itu bermula dari hati dulu, karena hati ini akan melahirkan perkara amal. Kalau kolbunnya salim, insya Allah amalnya juga salim. Tapi adab itu juga harus dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, nanti kita salah. Karena begini, adab di satu daerah itu berbeda. Ada yang berbeda dengan adab Islam, ada yang sama dengan adab Islam. Makanya perlu ilmu. Adab ini apakah membentuk menjadi orang yang hatinya itu baik atau tidak? Urf, kalau dalam bahasa Arabnya itu fikihnya itu urf, budaya. Budaya itu adab. Ada budaya-budaya yang diambil menjadi bagian hukum dalam agama, gitu, ya. Fikih, khususnya fikih. Tapi ada yang diharamkan. Ya, jadi tergantung
Kalau hati juga ada yang bisa hatinya itu menjadi cilaka gara-gara adab, ada. Itu raja. Karena dia menganggap adab itu baik gitu. Padahal kan tidak sesuai dengan agama. Gitu. Ya maaf. Nanti kalau diterangin lebih jauh nanti takutnya ada umat yang lain yang tersinggung gitu. Karena ada adab-adab yang tidak sesuai ya. Ada adab-adab yang tidak sesuai lah. Gitu. Coba aja lihat di Toraja. Hah? Bagaimana adab dia mengurus mayat? Ya, itu kan tidak sesuai dengan Islam. Gitu. Ya, jadi disitulah. Jadi adab itu menentukan juga perkara hati. Tergantung kita mau ngambil adab dari mana. Jadi butuh ilmu. Makanya ngaji itu utlubu ilma faridatun gitu, wajib. Karena ilmu itu untuk menuntun amal dan untuk menuntun hati. Gitu. Ya. Akhlak dan apa? Peduli. Maksudnya pertanyaannya gimana? Akhlak dan peduli maksudnya? Ketersambungannya maksudnya. Ya, gini, di antara salah satu akhlak yang baik itu, akhlakul karimah itu salah satunya adalah dia peduli. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah itu kan perintah peduli. Peduli terhadap sesama umat Islam, sesama manusia gitu. Bahkan bukan hanya umat Islam, sesama manusia. Itu jadi ya jelas kuat ya antara akhlak dengan kepedulian itu. Ya melekat lah. Kalau kita kupas itu akhlak itu banyak ilmunya. Ya. Nanti suatu waktu insya Allah kita akan masuk ke bab akhlak. Syahwat birahi. Itu bab tasawuf. Bab tasawuf. Nggak bisa nahan gitulah hilang. Kan pengen nambah lagi. Ada lagi? Kalau nggak ada saya tutup. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa inda hisab. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kashiran wa syi'an bil ghairi hisab. Allahumma la tasluk minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana
wa zaujatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arwadah wa minal umuri asadah wa minal isani atama wa minal in'ami a'amah wa minal fadli azabah wa minal lufi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati hudubana wa asolana wa za'ila rahmatika masyurana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zaudana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa sabitna ala nahjil istiqamah wa aizna fid dunya min mujibati nadamatil yaumil qiyamah wa hafif anna sikla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna syarar asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya Jabbaru ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.